Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Widin yang akan selalu menemani kalian dalam membuat program, khususnya kita membuat khusus untuk Laravel ya, Laravel sama Vue.js. Di sini kita akan mempelajari yang namanya authentication, atau kita bisa istilahnya kita akan membuat login ya, dan gimana cara membatasinya agar syaratnya harus login dulu baru bisa mengakses halaman tersebut. Dan juga kita akan di dalamnya autentikasi kita akan kasih akses ya, role ya, bisa ada admin, ada petugas, ada pegawai, ada siswa dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini ya, program kita yang kita akan buat adalah tentang purpose. Jadi role-nya itu ada siswa sama ada petugas. Ya, ada siswa dan ada petugas. Nah, gimana caranya membuatnya? Nah, ini kita akan menggunakan modul yang seperti dulu ya, menggunakan JWT ya, menggunakan JWT token, yang mana kita sudah pernah belajar ya JWT ini di semester 1. Nah, tapi bedanya di sini kalau dulu adalah tidak ada role ya, tidak ada akses ini itu ya, tapi sekarang kita akan coba mengasih akses untuk menunjang ketika nanti kamu kelas 3, karena nanti di UKK itu pasti ada role-nya dalam membuat aplikasinya ya. Nah, jadi kalian harus siap mulai dari kelas 2 ini. Oke ya, langsung saja. Di sini kita tetap menggunakan Laravel SEM 2 yang biasanya kita praktekkan ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan install JWT-nya dulu ya. Ini ya. Kita akan install JWT Laravel API autentikasi ya. Nah, cara yang install ya seperti biasa, ini kita copy aja. Nah, biar kelihatan ya. Ini composer require ini. Lalu kita buka cmd cd, kita masuk ke folder yang kita buat aplikasi itu di mana. Kalau di sini lab SEM 2. Nah, ini ya. Nah, di sini di lab SEM 2 ini kita install JWT yang tadi sudah kita copy, saya paste di sini ya. Ini bisa kalian baca. Nah, enter aja. Oke. Di sini tertulis package manifest generate successfully ya. Nah, jadi di sini mudah-mudahan sukses, karena di sini banyak error punya saya karena PHP soketnya nyala ya. Jadi tidak apa-apa, abaikan aja, yang penting sukses di sini. Nah, berikutnya ya, setelah sudah install ya, kita lihat petunjuknya yang lagi ini ya. Nah, lalu buka config ya, buka config _up.php. Di bagian provider tambahkan satu baris code seperti ini. Nah, ini kita copy aja ya. Kita copy, kita taruh di config up.php ya, seperti ini ya mungkin ya. Nah, ini seperti di bawah ini. Nah, seperti ini. Kita cari config up, kita cari scriptnya yang
kayak itu. Nah ini ya, provider ya, provider, kita cari yang provider ya, lalu kita paste, boleh di atas boleh di sini terserah. Nah ini biar kelihatan, saya taruh atas, saya simpan. Oke, kalau sudah selesai kita akan tambahkan di bagian aliasis, tambahkan 2 baris code seperti di bawah ini. Ini kita copy juga. Nah seperti ini ya, kita cari aliasis ya, tetap di file app.php kita cari aliasis. Ini aliasis ini, kamu taruh atas bawah sama saja ya, taruh atas saya biar kelihatan. Nah ini ya, oke, aliasis sudah selesai. Setelah itu publish jwt packages dengan mengetik perintah di command form di bawah di dalam folder project yang sudah kita buat. Nah ini kamu copy ya, kamu copy taruh di cmd yang seperti di bawah ini ya. Nah di sini langsung aja paste, enter. Nah publishing complete ya. Oke, berarti oke. Nah berikutnya adalah lalu buat jwt out secretnya dengan mengetikkan perintah di command form di dalam folder project yang sudah kita buat. Nah ini kita copy ya, kita copy lalu kita paste di sini. PHP artisan jwt 2 secret, saya enter. Nah ini set successfully ya. Oke, yang berikutnya sudah sukses ini. Nah setelah itu buat file model ya. Nah berhubung file kita ya, kita cek di database kita ya, mungkin ya database kita itu ada users enggak. Sorry, localhost php my admin, kita cek dulu ya, di situ ada users apa enggak. Kalau ada users, nah belum ada user ya, oke, belum ada tabel users. Nah artinya di sini tinggal kita migrate saja nanti ya. Kalau misalkan di sini sudah ada users ya, maka nanti harus kita migrate dengan menggunakan refresh. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita akan membuka file model user ya, lokasinya adalah app-user.php. Ini kita nggak perlu buat ya, karena sudah ada. Kita tinggal copy aja ya. Oke, tinggal copy aja, taruh di ini ya, app-user. Nah ini ya, user. Ini ya, nah ini app user. Nah di sini. Nah di sini saya copy aja semua langsung biar nggak pusing. Nah ini ya, intinya di sini kita nambah ini ya, kita nambah ini kita nggak perlu lah, kita nggak pakai ini ya, tapi kalau ya dibiarkan aja nggak apa-apa. Nah kita tambahkan ini ya, nah ini oke. Nah di sini ya, berhubung kita nanti itu menggunakan role ya, yaitu ada siswa sama petugas ya, ya. Oke, di sini kita tambahkan kolom lagi namanya level misalkan ya, yang mana nanti levelnya ada siswa dan admin, siswa dan petugas. Oke, nah seperti ini ya. Ini ada name. Kalau mau diganti monggo, misalkan nanti diganti ya, misalkan email diganti username monggo, name diganti nama monggo, atau di sini dikasih alamat terserah. Oke, nah berhubung di sini saya tambahin level ya, maka secara otomatis kita lanjut dulu ini ya. Ini setelah itu apa ya? Oh, setelah itu migrate ya. Nah sebelum kita migrate, berhubung kita itu menambah kolom ya, maka migrasinya harus kita tambahkan kolom level ya. Kalau di sini kan default yang kolom-kolom biasa yang defaultnya dari Laravel. Nah berhubung kita menambahkan
level ya, kolom level, maka akan kita edit migrasinya. Nah, ini migrate ya, migrasinya akan kita edit ya. Migrasi ini fungsinya adalah kita tidak perlu membuat kolom atau tabel di PHP-admin, tapi kita bisa membuat tabel di Laravel dengan membuat migrate ya, dengan memanfaatkan migrate. Nah, migrate di sini letaknya ada di database migration. Nah, ya, kita buka aja. Di sini yang ada users ya. Jadi kita pilih yang users ya. Karena ketika kita migrate itu, maka secara otomatis akan menambahkan tabel users dan tabel password reset tabel ya. Nah, ini kalau misalnya nggak dipakai, monggo aja ya, nggak apa-apa, dihilangkan juga boleh, terserah. Nah, di tabel user di sini akan kita tambahkan kolom yang sesuai dengan punya kita. Misalkan di sini boleh dihapus ya, misalkan email verified. Nah, dihapus boleh ya. Nah, pokoknya sesuai permintaan kita lah. Kayak bertoken password. Nah, di sini kita akan tambahkan yang namanya $table. Table enum ya, karena berhubung tipe datanya adalah enum, maka di sini akan saya tulis enum ya. Enum itu tipe data yang di dalamnya sudah kita set pilihan data ya. Nah, misalkan namanya level, lalu di sini akan kita tambahkan data ya, petugas, lalu koma siswa. Nah, kita simpan ya. Jadi di sini akan kita tambahkan tabel dengan kolom level ya, dengan tipe data enum. Data enumnya adalah petugas dan siswa ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, tugas ya wes, oke, seperti inilah. Kita simpan ya. Kita simpan. Nah, kalau sudah kita menambahkan level ya. Nah, sekarang akan kita migrate ya. Di sini akan kita migrate dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan PHP Artisan Migrate. Kita paste di sini ya, kita migrate. Nah, secara otomatis ini di sini secara otomatis akan meng-create tabel dengan nama users dan tabel dengan nama password reset ya. Sebenarnya ini nggak kita pakai ya, tapi bisa dihapus sebenarnya biar tidak nge-create tabel ya, tapi kita abaikan aja. Oke, nah kita cek dulu di sini. Maka secara otomatis ini akan ketambahan tabel users dan tabel password reset ya. Tadi tapi ini kita nggak kita pakai. Nah, kita lihat di sini apakah ada level. Nah, di sini ada level ya. Nah, di sini ada level yang nanti kita gunakan untuk menyaring dia siswa apa bukan, dia petugas. Nah, jika petugas nanti bisa mengakses halaman ini, itu, laporan dan sebagainya. Tapi kalau siswa bisa mengakses misalkan bisa mengakses minjam buku ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita lihat dulu di sini. Kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita akan atur ya untuk membuat login ya, untuk membuat login. Akan kita atur untuk membuat login. Ini kita copy aja.
Kita copy aja langsung ya. Nah, di sini akan kita buat ya. Setelah itu kita buka user controller di bagian user controller. Nah, dan buka isi user controllernya. Kita buka dulu. Controller. Nah, di sini kalau belum ada controller ya, user controller, maka kita akan membuat ya. Nah, kita akan buat user controller untuk di sini isinya adalah untuk membuat login sama untuk membuat register. Oke, di sini kita akan membuat new. Oh, sorry. Membuat controller itu ada di sini ya. PHP Artisan. Di sini kita akan coba membuat membuat petugas ya. Membuat halaman login petugas ya. Buat halaman login petugas. Atau mungkin loginnya bisa dijadikan satu, monggo, sama saja. Ini user controller, ini user controller. Oke, saya enter. Oke, terkrit. Nah, di sini langsung muncul user controllernya. Nah, yang script tadi ya, yang ini kita copy aja semua. Oke ya. Di sini kita membutuhkan app user karena tabelnya adalah dari tabel user ya. Nah, di sini kita butuh validator ya, out JWT out ya, dan JWT exception. Nah, tadi kita masih tetap pakai username, email ya, email, lalu dengan menggunakan password juga. Oke. Nah, kalau ini adalah register ya. Nah, register ini nanti bisa kita tambahkan level ya. Level required ya, wes required itu aja. Oke, ini tetap request get tetap karena kita pakai ini. Nah, ini juga, ini kan yang pertama tadi ini kan validator. Nah, yang berikutnya adalah insertnya. Nah, insertnya kita tambahkan level juga ya, karena kita nambah kolom level. Nah, di sini kita tulis required. Request karena get level. Nah, gini ya. Ini adalah dari database-nya, ini adalah dari inputannya. Oke. Nah, udah. Nah, udah selesai. Oke, udah selesai ya. Nah, berikutnya. Nah, kalau di sini yang terusannya ini adalah fungsinya adalah untuk membuat konten-konten ya, untuk membuat konten-konten halaman yang bisa diakses setelah login ya. Nah, karena kemarin kita sudah punya halaman-halaman seperti tampil apa kemarin ya, tampil siswa dan sebagainya ya.
insert siswa. Nah, itu maka kita akan gunakan itu aja. Nah, sama nanti kita akan menggunakan halaman login sama halaman register. Oke, nah sekarang akan kita uji untuk registrasi ya. Oh, sorry, ada yang kurang ya. Middleware-nya belum ya. Kita lewati, belum kita lewati. Ini ya tadi user controller sudah. Lalu yang ini kita lewati ya, book controller kita lewati. Nah, sekarang JWT ya, apa namanya, middleware. Middleware ini penting ya karena untuk menentukan dia aksesnya apa ya, atau tokennya ditemukan apa enggak. Nah, sekarang kita akan membuat JWT. Kita akan membuat middleware ya, JWT middleware. Oke, di sini kita paste, enter. Nah, sukses. Nah, berikutnya akan kita buka ya, middleware. Ada di HTTP middleware ya. Ini HTTP middleware JWT middleware ya. Oke. Nih, nah di sini nanti akan kita ubah scriptnya dengan seperti ini. Nah, ini kita copy aja langsung ya semua. Oke, kita copy semua. Oke. Nah, kalau di sini adalah umum ya, tidak ada level-levelnya. Nah, tapi nanti habis ini kita akan tambahi untuk level. Oke. Nah, untuk menambahkan level ya agar bisa memilih dia itu level apa, level admin, apa level petugas ataukah level siswa, maka di sini akan kita tambahkan parameter ya. $rules. Nah, gini ya. Oke, di sini saya tambahi ini ya, $rules. Lalu di sini akan kita tambahkan ya. Nah, logika yang mana di sini fungsinya adalah untuk mendeteksi ya, dia itu termasuk level apa, level petugas ataukah level siswa ya. Nah, di sini ada $user level. Nah, kalau misalkan di sini level ini adalah kita merujuk ke tabel user, yang mana tadi itu kita tambahkan kolom level. Nah, jadi di sini ini kita ngambilnya dari kolom level di tabel user ya. Maka di sini saya tulis level gitu ya. Nah, akan menyamakan dari database ya yang sudah login itu apakah cocok dengan roles yang dia miliki ya. Ya. Jadi di sini adalah level yang dia ya. Lalu $roles ini dari API.php nanti yang akan kita inputkan. Misalkan data siswa itu hanya untuk admin misalkan. Nah, maka di sini nanti akan muncul admin. Lalu level ini adalah levelnya yang dia login. Misalkan dia loginnya siswa, ya maka nggak sama kan siswa dengan admin, maka dia tidak akan bisa mengakses halaman itu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan level dengan role ini sama, maka nanti akan langsung diteruskan lalu atau next ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita simpan dulu ya. Sekarang akan kita coba pakai Postman. Sorry, ini ada yang kurang ya, maaf.
kita belum menentukan routes ya, kita belum menentukan routesnya di api.php ya. Nah, ada yang kurang Mas Ian, belum kita masuk Postman belum ya, ini masih middleware. Berikutnya adalah kita akan mengeset di kernel ya. Setelah itu edit kernel ya, di up garing http kernel di bagian root middleware ditambahkan ini ya. Saya tambahkan script ini ya. Nah, di root middleware ya. Oke, kita cari aja root middleware. Di kernel itu ada di http ya, di kernel http kernel ya, ini ya. Nah, ini di app kernel ya, di app http kernel. Nah, ini kita buka. Nah, di sini kita akan cari root middleware. Tadi root middleware di sini. Nah, ini ada ya. Nah, boleh kamu taruh di atas atau bawah, terserah. Misalkan saya taruh bawah. Nah, ya, namanya jwt.verify. Oke. Kita lihat lagi. Nah, sudah root middleware sudah ya. Setelah itu kita akan membuat routing ya, routing yang ada di api.php. Nah, kita pakai ini aja. Nah, kalau yang lain-lain ini kan hanya fitur-fitur atau apa ya? Atau halaman-halaman yang bisa diakses siapa saja ya. Nah, kita pakai yang register sama login. Nah, kita copy, kita taruh di routes ya, routes api.php. Nah, di sini ya, di sini kita akan taruh di atas atau di bawah, terserah, sama saja. Nah, register, oke, ini kita simpan. Nah, kalau sudah selesai ya, maka akan kita coba ya sekarang ini ya. Kita coba register dulu di Postman. Post link version 2 public api garing login register. Name sesuai dengan database di sini ya. Ini ya, name email, name misalkan Bidin, email bidin@gmail.com, password sampai 6, level. Nah, level ini sudah ditentukan ya, karena di sini adalah tipe datanya adalah enum, maka yang sudah kita tentukan tadi levelnya adalah petugas sama siswa. Ya, kalau nggak petugas ya siswa. Nah, maka di sini kita pilih misalkan di sini petugas ya. Nah, kita simpan, mudah-mudahan bisa. Oh, password don't match. Oke, passwordnya configure. Oh ya, kita harus membuat password verification ya. Password confirmation. Nah, sudah sukses ya. Nah, di sini kita sudah punya token ya. Nah, ya, oke. Kita lihat di database. Nah, sudah ada kan ya? Oke. Oke, nah sekarang kita coba login. Login dengan tadi Bidin, email ya, pakai email Bidin. Ini passwordnya ada 3.
localhost ring login email din password host 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, sukses, kita dapat token ya. Kita sudah bisa dapat token. Nah, token ini nanti akan kita gunakan ya untuk mengakses halaman-halaman yang harus login ya. Nah, nanti kalau di Ivu ya, nanti token ini akan kita taruh di local storage ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, maka akan kita coba ya, kita akan coba membatasi ini ya. Kita akan coba membatasi ini get siswa dan sebagainya. Ini akan kita kasih hak akses ya, hanya untuk petugas saja, siswa tidak bisa. Oke, kita coba. Oke, coba misalkan ini ya, kita akan buat grup lalu di sini kita akan kasih middleware mana array lagi. Nah, di sini yang sudah kita pasang tadi di kernel, yang sudah kita buat JWT verify, ini akan kita pakai di API, kita taruh di sini ya. Lalu JWT verify itu membawa parameter ya, membawa parameter yang ada di JWT out ini, Dora roles ya. Dora roles ini nanti akan kita isi ya, dengan isinya adalah siswa atau petugas. Nah, di sini berhubung nanti get siswa ini yang akan bisa mengakses adalah petugas, maka di sini saya tulis petugas kayak gini. Oke, ini koma function. Nah, gini ya. Nah, dalamnya akan kita kasih yang mana yang harus syaratnya harus login dengan menggunakan petugas. Misalkan ini saya cut taruh sini ya. Ini juga misalkan ini ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai seperti ini ya, maka akan kita coba. Jadi syaratnya hanya petugas aja lah yang akan bisa mengakses get siswa, dan get siswa berdasarkan ID. Nah, kita cek ya. Kemarin saya sudah nyoba mana ya, get siswa ini ya. Nah, get siswa, kalau misalkan langsung saya simpan, saya send, apa yang tampil ya, error ya. Oke, ini ada yang salah, kita cek ya. Di sini unexpected if, tidak diharapkan if, berarti kayaknya salah naruh if kayaknya ya. Di JWT ini kita besarkan ya biar tahu errornya, tidak diharapkan if ya. Jadi berarti kita naruh if tadi itu salah di middleware. Nah, di sini ya, middleware JWT middleware 34. Nah, kita akan cek.
34 itu ini. Nah, ini berarti if-nya ini salah naruh ini kayaknya ya. Harusnya ada di ini, saya cut dulu ya. Harusnya ada di dalamnya public ini ya, bukan di luarnya. Ini salah ya tadi ya. Ya, harusnya ada di sini ya. Nah, return ya, return next ini silakan dihapus saja, penggantinya dari ini. Nah, jadi di sini sudah ada return ya, maka ini kita nggak perlu pakai ini ya, kita nggak perlu pakai ini, kita hapus gitu ya. Jadi tadi salah naruh ya, kita taruh di dalamnya public function ya, di bawahnya, lalu returnnya tadi yang ini kita hapus yang tadi awalnya tadi ya. Oke, seperti itu. Kita akan coba lagi. Nah, ya, bisa kan ya? Nah, di sini status authorization token not found. Kenapa kok token not found? Karena kita belum ngasih token di header. Ya. Jadi untuk agar kita bisa mengakses halaman ini, maka kita harus punya token yang sudah kita login tadi. Ini ya, kita tadi sudah kita login ya dengan level petugas. Kita copy ya, tokennya ini kita copy ya, lalu kita taruh di tadi. Nah, kita taruh di header. Di sini yang kita tulisi authorization, kita paste di sini. Nah, sudah, kita send. Oke, token invalid. Kita akan login lagi, coba. Coba kita kasih mirror ya, mirror. Oh iya, syaratnya harus ada mirrornya ya. Nah, ini bisa ya. Nah, bisa tampil ya. Oke, bisa tampil. Jadi ini ya, syaratnya harus ada mirror. Lalu, oh ini saya besarkan. Syaratnya ini saya tuliskan di headernya authorization. Lalu di sini ada mirror spasi token ya, mirror spasi token yang sudah tadi kita login ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba login dengan status siswa. Berarti kita harus register dulu ya. Register nih. Ayu siswa. Oke, kita ya, oke ya. Di sini saya tulis Ayu. Oke, tipe levelnya siswa. Kita simpan. Nah, kita sudah bisa daftar ayu@gmail. Sekarang kita akan coba ya, login dengan akun Ayu. Ya, login dengan akun Ayu. Oke, kita sudah dapat tokennya. Kita copy, kita taruh di get tadi ya, di sini. Paste. Oke, sekarang kita send. Error. Oke, errornya kenapa ini kita cek. Undefined property $respond. Oh, berarti $respond ini dianggap tidak ada. Kita cek ya, apakah salah di JWT middleware 35. Kayaknya emang salah ya, karena $respond ini tidak ada ya. Ini ya maksudnya ya. Ini saya tidak ada ini ya, respons ini sebenarnya tidak ada. Ini salah ini ya. Harusnya kayak seperti yang sudah ada di sini. Kita kopikan ini. Jadi respon JSON ya. Kita ganti ya.
Jadi sini saya ganti response, buka tutup JSON. Nah, harusnya seperti ini ya. Return response JSON, baru isinya, statusnya. Boleh ini ya, kayaknya perlu kita samakan dengan ini ya biar bagus ya. Ini. Nah, gini ya. Jadi biar sama ya, keluarannya biar sama dengan yang di atas, maka kita samakan. Ini kolom buka ya, status you are unauthorized users. Artinya user yang tidak berhak untuk mengakses ini ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita sering-sering error, maka kita akan lebih dewasa dalam pemrograman ya. Semakin banyak error yang kita hadapi, maka akan semakin kita akan mendapatkan kemudahan ketika kita membuat program. Oke, sini kita jalankan lagi. Nah, berhasil ya. Di sini langsung muncul you are unauthorized user ya. Unauthorized user. Oke ya. Oke. Seperti itu ya, paham ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua ini ya. Nah, yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Vue.js. Gandengannya ya, masalah ini ya. Oke. Kita akan coba membuat desain ya. Kita akan coba membuat desain login dan register di sini di Vue. Oke, ya, kalau yang ini terserah ya. Jadi misalkan petugas, misalkan gini ya. Tinggal copy aja. Di sini, maka di sini kamu tulis siswa. Jadi hak akses siswa itu apa aja? Di sini kamu apa namanya? Kamu set. Misalkan siswa hanya bisa melihat data siswa dan cari data siswa. Lalu, tapi untuk mengupdate ya, untuk mengupdate itu adalah dari petugas misalkan ya. Nah, maka petugasnya ini saya ganti. Nah, ya. Kayak gini. Jadi gini, ini kalau petugas itu bisa semua ya. Petugas bisa semua, bisa melihat siswa dan cari data dan bisa melihat kelas dan sebagainya ya, kayak gini ya. Kalau siswa bisa menampilkan siswa dan mencari siswa. Nah, kalau misalkan dia bisa dua-duanya gimana? Nah, caranya gini. Misalkan siswa dan petugas bisa semuanya, bisa melihat data semuanya, maksudnya bisa mengakses misalkan guide siswa. Ini kan ada guide siswa sama kan ya. Nah, ini sama. Nah, ini boleh kita seperti ini ya, kita sendiri-sendirikan, atau boleh seperti ini. Kita copy aja biar cepat. Nah, di sini kita akan kasih koma petugas ya. Jadi JWT siswa, petugas, artinya dia di sini bisa diakses oleh siswa dan bisa diakses oleh petugas. Kayak gitu. Nah, maka kalau misalkan di sini bisa siswa dan petugas, ini boleh kamu hapus. Karena sudah masuk ke dalam tadi. Nah, contohnya seperti inilah ya. Jadi artinya biar kamu tahu. Ini kalau misalkan saya hapus, nanti siswanya nggak ada nanti, nggak apa namanya biar nggak ada, biar ada contohnya aja ya. Oke, seperti ini. Jadi siswa sama petugas bisa mengakses siswa dan siswa pencari data ya. Di dua-duanya bisa. Kalau ini hanya siswa saja, ini apa terserah. Kalau ini adalah hanya petugas saja. Oke. Nah, sekarang akan kita coba membuat register dan login. Oke, di Vue ya.
Oke, sekarang kita masuk Foo. Nah, di sini untuk buat login, oke, sekarang kita akan membuat halaman login. Kita mulai dari ini ya. Dari kita mengimport login komponen login. Lalu di sini kita akan membuat part, copy aja biar cepat. Login, name-nya login, komponennya login juga. Oke, nah berikutnya baru kita akan membuat halaman. Kita simpan namanya login.home. Oke, saya sudah punya. Kita pakai itu dulu, login. Oh, sudah. Oke, di sini kita akan ngopi aja datanya. Ini ya, di sini namanya login. Sederhana aja. Email, input, tipe teks, model, namanya email, class namanya form control. Password, input, tipe, password, model, password, class, form control. Oke, di sini button. Oke, login. Sini saya kasih class and sukses. Lalu saya kasih only menuju ke login. Oke, nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya saya akan membuat apa namanya ini saya namai login ya. Ini data return Oke, data return di sini email kosong, password kosong. Lalu di sini kita akan membuat methods, namanya adalah login. Misalkan kita coba dulu this nama email. Nah, kira-kira keluar apa enggak? Oops, error.
methods login 20. Oh ini, oh salah peletakan. Ini harusnya ada di sini ya, setelahnya lurusnya data. Nah, lurusnya data ya, kita cek. Nah, oke, untuk login. Coba saya konsul log this email. Oke, maaf ya, di sini ada yang salah. Harusnya ini titik 2. Ya, V on titik 2 klik. Nah, itu tadi error. Nah, sudah ada error ya. Oke. Ya, V on titik 2 klik. Oke, ketika saya klik langsung keluar ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba untuk menghilangkan komponen ini ya ketika belum login. Ya, ketika sudah login maka ini muncul ya. Oke, caranya adalah di sini nanti kita akan membuat caranya adalah seperti ini ya. Di Avo di Avo kita akan di sini kita akan membuat variabel ya, data return. Di sini kita akan buat variabel yang namanya authenticated. Nah, nilainya false ya, nilainya false ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah pasti belum login ya, jadi nilainya adalah false. Nah, nanti ketika sudah login maka nanti authenticatednya ini akan kita ganti menjadi true kayak gitu ya. Oke, nah di sini apa namanya ini, nah menu-menu ini akan kita hilangkan itu dengan melogikakan authenticated false. Jadi menu ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Oke, berarti ini saya hilangkan. If authenticated. Jadi jika authenticated true maka akan tampil ini, jika tidak maka tidak tampil. Nah, kita akan coba. Nah, hilang ya. Nah, jadi tadi menunya ada, sekarang sudah tidak ada. Oke, sekarang kita akan coba meloginkan di sini ya. Kita buat login. Nah, seperti biasa di sini kita buat login di sini. Kita menggunakan this Axios host seperti tadi. Oke, kita bisa nyontoh aja di siswa di
yang pos tambah siswa. Nah ini ya, sios yang pos. Nah ini, nah scriptnya seperti ini. Karena di sini nanti niatnya adalah login, ya tipenya adalah tipe pos. Kita copy aja ini ya. Nah ini, lalu kita edit ya, http bla bla bla, di sini namanya login. Datanya adalah di sini kita ganti data login. Ini saya hapus dulu. Nah, data login ini menyimpan nilai, baca dulu ya, menyimpan nilai ini ya, seperti ini. Berarti kita taruh sini. Ya, data login, nah gini ya. Nggak usah pakai ini juga boleh. Sini kita tulis email kedua, this email, password kedua, this password. Nah seperti ini ya. Nanti yang kita taruh sini. Nah sekarang kita konsol, nanti loginnya konsol log. Nah sukses, nanti akan ada tokennya ya. Oke, seperti ini ya. Kita akan cek. Oops, salah, data login is not defined. Oke, kita cek. Oh sorry, kita harus ada varnya ya. Oke, hilang. Nah sekarang kita cek ya di sini ya. Kita errorkan dulu, kira-kira tampil apa. Oh apa ini, invalid kredensial. Nah berarti kalau invalid kredensial ini berarti emang passwordnya salah ya, passwordnya salah. Gimana caranya supaya tidak error seperti ini? Error seperti ini ya. Tadi kan ketika saya ketik yang salah, nah kan pasti error seperti ini ya. Nah ini maksudnya adalah password kita itu adalah salah ya, password kita salah. Nah gimana supaya password kita salah ini? Gimana supaya password kita yang salah ini bisa diketahui salah atau tidaknya? Maka di sini akan kita kasih catch ya, catch error console error select error. Di sini kita kasih alert password salah, misalkan ya. Kita akan coba. Nah password salah.
ya. Nah, walaupun di sini error nggak apa-apa ya. Yang penting di sini kelihatan salah. Oke. Nah, sekarang coba kita tampilkan password yang benar. Nah, nanti secara otomatis akan mengeluarkan token di sini ya. Kita coba ya. Di bikin di app email. Oke. Nah, di sini maka akan secara otomatis ada bawa token ya. Data token. Nah, di sini tokennya ini. Panjang sekali, dan token ini nanti akan kita taruh di local storage agar agar statusnya, agar tokennya tidak hilang ya. Oke. Oke ya. Jadi tokennya nanti akan kita kasih di sini ya. Oke. Jadi di sini akan kita kasih local storage set item. Nah, di sini adalah token, lalu di sini adalah result titik token. Nah, result titik data titik token, karena tadi data ini, nah datanya ada di data ini ya, datanya ada di data lalu token. Nah, kalau kita ngambil tokennya ini, maka kita ambil data token. Nah, di sini result data token. Nah, maka tokennya nanti akan masuk ke sini, set item. Oke. Nah, kita coba ya. Kita lihat storage-nya ya, local storage. Belum ada local ini sorry. Nah, nggak ada ya. Sekarang kita akan isi, coba in add email. Oke, saya klik. Oke. Kita lihat di sini hasilnya, local storage-nya ada enggak? Nah, ada. Tadi namanya token ya. Nah, di sini ada token. Nah, ini token yang tadi barusan ya. Seperti itu. Nah, sekarang akan kita ini ya, setelah sudah sukses ya, maka nanti redirectnya ke mana, ke home, ke dashboard. Nah, di sini kita tulis this router terus garing. Nah, kita lihat hasil kayak seperti dulu ini. Nah, $this router push garing siswa. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini garing saja, ini kita menuju ke ini ya. Nah, ini garing, Nah, boom. Oke, kita akan coba.
login. Nah, jadi di sini langsung masuk ke sini ya. Kalau misalkan benar ya passwordnya. Nah, menu-menunya kok gak tampil. Nah, gimana cara menampilkan menu? Nah, tadi kan update ini kan kita kasih if authenticated, ini statusnya adalah false. Nah, ini authenticated ini adalah variabel global ya, variabel yang parent ya, variabel parent. Kalau misalkan variabel parent ini kita isi di di child ya, di login, maka caranya seperti ini. Sebelumnya routing, di sini kita kasih this $emit. Nah, di sini authentic yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngisi variabel dari parent ya, maka kita harus pakai emit. Nah, di sini true. Oke ya, kita coba. Kita back gmail.com. Oke, belum keluar, kita cek. Oke, kita terusin yang error kemarin ya. Yang error untuk menghilangkan untuk menampilkan menu ya, yang ketika sudah login lalu menunya langsung tampil. Ketika logout nanti menunya hilang. Nah, ketika di login nanti menunya hilang. Nah, gimana caranya ya? Nah, seperti yang sudah kita lakukan ya, seperti ini. Tokennya kita akan simpan di local storage agar tokennya tidak akan hilang dan bisa digunakan ketika kita mengakses halaman-halaman yang harus ada tokennya atau syaratnya yang harus sudah login. Nah, maka tokennya itu akan kita simpan ke local storage biar tidak hilang ya. Oke. Nah, di sini saya rubah. Di sini saya kasih juga ya local storage set item. Di sini saya akan membuat status ya. Statusnya jika sudah login maka akan true ya. Jadi jika sudah login maka akan langsung local storage yang namanya status nilainya true ya. Lalu this $emit authenticated true. Nah, artinya adalah authenticatednya yang di parent tadi, yang di upfoo, itu langsung akan kita rubah dengan menilai true ya. Jadi kalau kita mau merubah variabel di lain file ya, selain file, maka secara otomatis kita akan memanggil logikanya di luar class ya. Nah, atau di luar file ya, maka kita butuh $emit. $emit nama variabelnya lalu true. Tapi kalau misalkan dalam satu file ya, kita nggak perlu emit ya, tetapi langsung aja this titik nama variabelnya. Nah, itu kalau dalam satu file, tapi kalau beda file harus seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini saya ganti ya, kita nggak pakai post ya, kita coba pakai replace, lalu di sini kita memanggil name ya, name dari komponen, name namanya kalau sudah login maka home ya. Nah, name itu kita ambil dari main.js, di sini namanya name. Nah, jadi kalau kita nggak panggil ini, tapi kita bisa menggunakan atau kita bisa memanggil name-nya, name home, name about, name contact dan sebagainya. Oke, name home. Nah, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya ya, setelah ini, nah berikutnya setelah kita atur
setelah login ya, redirectnya kemana, authenticatednya true. Nah, untuk agar halaman menu itu bisa tampil, maka kita harus setting juga yang ini ya, yang AppView. Nah, di AppView ini ya, authenticatednya ini kita ganti ya dengan memanggil local storage yang statusnya yang namanya status ya. Misalnya seperti ini, local storage titik get item, kita panggil dengan menggunakan get item ya, lalu status. Nah, di sini kalau kita memanggil local storage ya, maka secara otomatis local storage ini isinya string ya, dan di sini kita butuhnya apa itu ya, true and false ya, boolean ya, tipe data boolean. Maka di sini kita harus rubah menjadi dari string ke boolean. Nah, karena status ini kan aslinya boolean ya nilainya, maka kita rubah menjadi yang asli. Nah, caranya adalah JSON parse ya, kurung buka tutup. Nah, gini. Maka secara otomatis data yang dari status ini yang berupa string nanti akan menjadi data aslinya, yaitu boolean. Nah, nanti bisa kalau misalkan local storage-nya true ya true ya. Jadi maka authenticatednya nanti bisa artinya true. Gitu ya. Nah, berikutnya akan kita tambahkan lagi sekalian ya, mounted. Nah, mounted ini fungsinya adalah untuk melogikakan ya, jika tidak login atau artinya sudah logout ya. Artinya kalau misalkan kita logout, maka secara otomatis halaman-halaman yang butuh login itu tidak bisa dibuka ya kalau sudah logout. Nah, maka di sini kita kasih logika. If bukan is authenticated ya. Nah, setelah kita membuat logika di sini, maka di sini kita akan langsung $route per replace, kita panggil namanya name login ya. Jadi kalau misalkan artinya gini, kalau misalkan authenticated ini false ya, bukan true, maka secara otomatis ini akan dilempar ke login yang mana akan menampilkan halaman login. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan membuat function ya. Kita akan membuat function method. Kita akan buat function namanya adalah set authenticated ya. Lalu di sini kita kasih status. Nah, di sini baru authenticated sama dengan status. Nah, jadi nanti ini fungsinya adalah untuk merubah ya, untuk merubah statusnya jika true. Jika set autentikasinya true, maka nanti di sini akan langsung menjadi true. Jika statusnya false, maka di sini akan langsung menjadi false. Nah, berikutnya saya sekalian juga mau membuat halaman logout ya. Nah, sekalian membuat logout. Nah, logout ini mudah sekali, cukup authenticated tadi itu akan kita rubah menjadi false. Authenticated
authenticated sama dengan false. Nah, seperti ini namanya logout ya. Nah, setelah kita membuat seperti ini semua ya. Nah, maka set authenticated ini akan kita pasang di sini di router view. Authenticated sama dengan set authenticated. Add authenticated, di sini kita kasih petik ya. Nah, gini. Oke. Jadi biar nanti ketika ini false, maka nanti router view-nya langsung akan mengarah ke login. Ya. Mengarah ke login. Kalau misalkan sudah login, maka secara otomatis router view akan menampilkan apa yang dikunjungi, misalkan tambah siswa, about dan sebagainya bisa ditampilkan. Oke. Ya, di sini saya akan tambahkan logout juga ya. Kalian saya copy aja. Oke, di sini di siswa sudah, di sini maka logout. Nah, to-nya ini akan menuju ke login ya. Lalu kita akan kasih v on click. Nah, sama dengan logout. Nah, seperti ini, v on -2 klik logout. Nah, ini menuju ke login ya, sambil mengeksekusi function logout. Nah, ini ya. Nah, logout ini authenticated-nya langsung berubah menjadi false. Oke, seperti itu. Kita akan coba ya. Oke, logout dulu ya. Oke, hilang ya. Oh, sorry. Oke, kita login dulu coba. Oke. Ini kenapa datanya aku nggak bisa? Karena di dalam Axios ya, ngeloadnya ke Laravel itu tidak membawa token. Jadi otomatis tidak bisa tidak bisa dikunjungi ya. Alias ini errornya adalah ini ya, network. Nah, ini. Nah, di sini akan tertulis authorization token not found, artinya tokennya tidak ada. Ya, nanti kita akan pasang tokennya sehingga kita bisa mengakses siswa. Nah, di sini akan kita atasi ini ya, logout. Oh ya, sebentar. Oke, untuk menghilangi ini ya, untuk menghilangkan ini, maka caranya di login, halaman login ya, di halaman login. Nah, di sini akan kita kasih mounted ya. Jadi biar otomatis akan kita kasih mounted ya. Mounted. Mounted ini fungsinya adalah untuk mengeksekusi script apapun ya ketika kita kunjungi halaman itu. Ya, jadi ketika halaman ini yang kita kunjungi, maka scriptnya di dalamnya mounted itu akan di-run, akan dieksekusi. Nah, di sini kita akan rubah ya statusnya ini ya. Statusnya ini, nah ini ya. Nah, akan kita kasih false. Ya. Kenapa kok kita pakai emit ya? Karena variabel ini kan dari line file, bukan dari login ya. Asalnya kan dari upload. Nah, maka kita harus pakai emit ya. Nah, false. Nah, setelah itu ya, di sini akan tetap bisa login. Coba ya, kita cek ya. Ini sudah hilang ya. Sini misalkan ipin@gmail.com.
Oke, kita logout. Ini saya kunjungi lagi siswa, pasti bisa. Kenapa? Karena local storage-nya masih tersimpan, ya. Karena local storage-nya masih tersimpan dan di sini kan tertulis authenticated, lalu statusnya mengambil dari status dari local storage, dan local storage ini statusnya true, ya, yang sudah login. Nah, maka secara otomatis authenticated ini akan langsung true. Walaupun sudah di logout, maka authenticated ini tetap menjadi true, ya, karena local storage-nya statusnya masih ada, ya. Local storage yang statusnya itu masih ada, nilainya true. Nah, maka supaya ini hilang, caranya adalah di logout, ya. Di logout ini tidak hanya sekedar authenticated false, tapi di sini akan kita tambahkan remove, ya. Remove local storage. Oke, di sini kita akan remove, ya. Kita akan remove local storage dengan mengetikkan local storage titik remove item, ya. Yang mau di remove apa, ya, yang sudah kita set tadi, status sama token. Remove item token. Nah, jadi nanti ketika sudah di logout, status authenticatednya false, local storage-nya status hilang, local storage-nya token juga hilang. Nah, maka secara otomatis ini akan menjadi false, ya. Ini akan menjadi false alias tidak ada datanya. Nah, oke, kita akan coba. Kita logout. Nah, oke. Kita tes local storage-nya apakah masih ada. Nah, hilang, ya. Hilang semua, status sama token hilang. Nah, akan kita buka siswa. Nah, tidak bisa, ya. Jadi kita mengunjungi yang syaratnya login tadi, tanpa login nggak bisa. Nah, kenapa? Karena di sini authenticated-nya sudah statusnya false, ya. Di app ini statusnya sudah false. Lalu if authenticated, otomatis ini false juga, ya. Nah, lalu authenticated ini statusnya pasti false, ya. Sehingga kita tidak bisa mengunjungi halaman-halaman yang syaratnya adalah harus login. Nah, ini authenticatednya, ya. Oke. Itu, ya, caranya untuk ngeset login. Nah, sekarang gimana caranya menampilkan halaman ini? Kita login lagi, ya. Gmail.com. Nah, di sini tidak bisa, ya. Di sini tidak bisa tampil. Nah, kita cek, ya. Kalau siswa ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari sini tabel get siswa sama get cari, ini kan siswa petugas bisa semua sebenarnya, ya. Oke, cuman untuk edit, delete dan sebagainya itu hanya petugas, siswa tidak bisa. Nah, kita akan cek, ya. Kita akan cek supaya bisa. Nah, maka token yang tadi, ya, token yang sudah tersimpan di local storage itu akan kita masukkan ke dalam Axios, ya. Oke, nah di Axios ini nanti akan saya kasih yang namanya token, ya. Token kita taruh di header. Nah, caranya seperti ini. Nah, di sini kita kasih misalkan variable option sini. Nah, di sini namanya adalah headers 2. Ini authorization, ya. Authorization T2.
authorization titik 2. Nah, di sini kita ambil tokennya. Nah, tokennya kan dari local storage. Kita tulis saja local storage titik get item. Nah, di sini kita tulis token. Ya. Kita tulis token. Nah, baru option ini akan kita taruh di dalam ini ya. Option ini. Nah, oke, kita uji dulu ya, bisa apa enggak. Kita cek error, enggak error. Kita klik. Kita lihat hasilnya error apa enggak. Oh, tokennya masih belum ada. Sebentar. Oh, sorry, ini login ya. Bukan di sini. Sorry, di siswa ya. Nah, di siswa ya. Ini get siswa ini ya. Nah, di sini kita kasih ditaruh sini, misalkan option kita taruh sini. Nah, sudah. Sorry, ini pencarian ya. Oke, pencarian tidak apa-apa, kita kasih. Lalu get juga di sini. Nah, di sini kita kasih juga option. Oke, kita tes error, tidak error. Kita akan lihat hasilnya. Oke, kita lihat token invalid. Oke, artinya kan tokennya sudah masuk ya. Ini tokennya sudah masuk tapi invalid. Kita cek dulu ya, kenapa kok invalid. Nah, kita coba, kita kita konversi pas. Oke, apakah tampil siswa masih invalid. Oke, di sini harus ada ini ya, harus ada mirror ya. Ini saya kasih mirror seperti apa yang kita praktekkan kemarin ya. Jadi untuk mengisi token itu harus di depannya adalah ada mirrornya. Nah, di bawah juga sama di sini ya. Semua yang kalau misalkan kita menggunakan token ya, maka di sini harus kita kasih mirror. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lihat itu maka bisa tampil. Ya. Bisa tampil. Nah, Bidin ini aksesnya akses apa ya? Kita cek ya. Nah, kita lihat Bidin. Oh, sorry, out user. Bidin petugas. Berarti kalau petugas di sini maka bisa ngapa-ngapain ya. Nah, jadi di sini semua harus kita set ya, kita kasih ini semua. Harus kita kasih token semua. Nah, TM siswa cari sudah ada, delete
di sini kan kita kasih option. Oke. TM cari delete. Edit sekarang. Nah, jadi kita kasih semua ya. Pokoknya kalau di situ emang ada perlu halaman itu perlu login ya, maka harus ada headernya untuk mengirimkan token. Ini saya kasih option. Ini juga option. Ini juga option. Oke, edit sudah. Option. Oke. Tambah sekarang. Tambah sini kita kasih option. Sini juga kita kasih option. Oke, sudah. Nah, maka kalau misalkan petugas itu bisa edit ya. Oke, yes. Oke, saya buka tampil. Oke, saya kelas. Kelas tugas. Get kelas option koma Oke, kita coba aja dulu. Oh, keluar sudah. Tadi mungkin kurang refresh. Oke. Simpan. Nah, sukses ya. Oke, dihapus. Nggak bisa. Kita cek. Oh, allow from origin. Sukses. Push.
Oh, cannot delete or update parent row. Nah, kalau misalkan ada error seperti ini ya, maka artinya emang datanya masih dipakai di tabel lain ya. Kalau model seperti ini foreign key ya, jadi datanya itu masih dipakai di tabel lain, jadi tidak bisa dihapus. Kita coba nambah di Santoso. Malang, sukses. Oke, saya hapus. Saya hapus dulu. Tes. Hilang. Kita cek dulu sebentar. Cari data. Oh, bisa cari data. Oke, emang kadang-kadang errornya seperti ini ya, from origin ya, kalian pasti pernah mengalami seperti ini ya. Nanti ada tutor sendiri ya untuk memasang course ini. Sebenarnya di Classroom sudah saya share untuk course ya, tentang origin ini ya, bisa dipraktekkan. Atau kalau misalkan tetap tidak bisa, maka saya akan coba mempraktekkan ya dengan metode yang lain ya nanti ya. Ini kadang bisa kadang enggak ya, misalkan ya ini saya hilangkan, sisa. Nah, ini bisa ya tampil, kadang bisa kadang enggak. Nah, ini enggak apa-apa. Nah, ini enggak juga enggak apa-apa. Nah, ketika datanya nggak ada, itu nggak tampil. Oke. Nah, error ya. Sugeng. Nah, bisa. Oke, mungkin begitu ya dari saya. Yang penting sekarang ini prakteknya adalah login ya, dengan menyatukan front end dan back end. Nah, akhirnya sekarang sudah bisa semua ya, walaupun ada kendala allo origin. Nanti kita praktekkan lagi tentang allo origin ya. Oke, mungkin seperti itu ya dari saya. Selamat praktek ya, selamat berlatih ya dalam pemrograman. Semoga lancar-lancar aja semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.